Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan lagi mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendalami apa yang Tuhan inginkan hari ini bagi kita dalam Alkitab, oleh karena itu marilah meminta pertolongan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk belas kasihan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Bahkan kami yakin Engkau akan terus menolong kami, bahkan sampai kami berada di dekat-Mu suatu saat nanti. Tuhan, firman-Mu yang akan kami pelajari, berilah pengetahuan yang benar kepada kami, supaya kami juga dapat memahaminya dengan sesuai kehendak Tuhan. Berilah kami kehendak untuk melakukan kebenaran-Mu, dan tuntunlah kami untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini adalah ungkapan terakhir yang dikatakan Yesus setelah Ia menyatakan ucapan bahagia yang sulit untuk kita mengerti di ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang yang dianiaya akan mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Kebahagiaan bukan kebahagiaan jasmani, bukan juga pengakuan, bukan juga kesuksesan dari dunia, tetapi kebahagiaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga Yesus menutup bagian ini dengan berkata, bersukacita dan bergembiralah. Kata bersukacita dan bergembira banyak sekali kita temui dari kisah rasul-rasul ketika mereka dianiaya pada awal jemaat mula-mula. Pada dasarnya semua mereka sangat bergembira ketika mereka diadili. Bahkan saat mereka berada di depan mahkamah agama, mereka diputuskan bersalah. Padahal sesungguhnya mereka tidak bersalah. Tetapi mereka sangat senang saat mereka keluar dari persidangan, karena mereka sudah yakin mereka layak dan bergembira karena mereka sudah berbagian dalam penderitaan Yesus. Sehingga kisah para rasul 5 ayat 41 mencatat demikian. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Biasanya kalau orang yang sedang mengalami masalah saat mereka dibawa ke persidangan, mereka diadili, saat mereka dikatakan bersalah dan dihukum, tidak mungkin ada yang bergembira. Tetapi justru rasul-rasul saat mereka dikatakan bersalah, bahkan banyak dari mereka yang akhirnya dihukum mati, mereka justru bergembira karena itu. Karena mereka tahu Yesus telah menyatakan itu lebih dahulu. Karena suatu saat nanti kalian akan dianiaya karena aku. Sehingga mereka semakin yakin bahwa perkataan Yesus adalah benar. Dan Paulus juga mencatat kembali di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jika kita mengingat bagaimana para rasul waktu itu sengsara hidupnya, dikejar-kejar oleh banyak sekali pemimpin agama, oleh para prajurit, mereka dikatakan sengsara. Tetapi anehnya Paulus berkata kita harus bermegah. Harusnya orang yang bermegah itu adalah bermegah di dalam kekayaan, bermegah di dalam jabatan, bermegah dalam kesuksesan. Tetapi Paulus berkata bermegah di dalam penderitaan, kesengsaraan. Karena apa? Karena kita sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang telah disebutkan Yesus sebelumnya. Maka orang yang mengikuti Yesus memang harus benar-benar memikul salib. Sehingga penting bagi kita untuk mengingat perkataan Yesus yang baru saja kita dengar. Berbahagia dan bersukacitalah, bergembiralah, karena kita sudah berbagian di dalam penderitaan Kristus. Dan dikatakan upah kita begitu besar di sorga. Kita tidak mengerti upah seperti apa yang dimaksudkan. Bukan juga berbicara soal jabatan, bukan juga berbicara soal uang, bukan juga berbicara soal emas, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, orang yang setia dan tekun tetap berbahagia di dalam penderitaan, mereka akan diberikan upah yang begitu besar di sorga. Yang pasti upah terbesar itu adalah dekat bersama Yesus.
Tidak ada upah yang lebih besar daripada kita dekat bersama dengan Tuhan. Kita mengingat waktu Adam dan Hawa berdosa, saat mereka berdosa di hadapan Tuhan, diusir dari hadapan Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga upah dari orang yang setia, tetap bertekun di dalam iman, adalah mereka akan dibawa semakin dekat kepada Tuhan, semakin dalam bersama dengan Tuhan, semakin membangun persekutuan yang intim dan dekat bersama Tuhan nanti di surga. Jadi upah kita melebihi dari upah semua hal yang indah dari dunia ini. Kita akan mendapatkannya kalau kita tetap setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita mengingat bagaimana para nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan di dalam perjanjian lama. Mereka bangsa Israel menolak itu semua, bahkan banyak yang dibunuh. Ketika kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 36, ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah. Mereka menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh karena itu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Oleh karena itu kita saat ini perlu untuk mengingat bahwa jika kita bertekun, Tuhan telah sediakan bagi kita upah di sorga. Namun bukan karena itu yang kita cari, tetapi karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kiranya Ia menolong kita bersuka cita, bergembira, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak penderitaan, karena Tuhan telah berjanji memberikan kita sesuatu yang melebihi pemikiran kita. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk janji-Mu yang begitu luar biasa, yang memberikan kami ketenangan, memberikan kami mahkota, memberikan kami upah yang besar di surga. Tolonglah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.